Shalom kah? Beri kemuliaan Bapa di surga, semua dalam keadaan luar biasa. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita tiba waktunya untuk mendengar Dafar Elohim. Mari kita dengar pengajaran dari surga. Dan sebelum kita mendengarkan apa yang Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach sampaikan, kita akan mengucap syukur dan berdoa. Biarlah Ruach HaKodes melawat dan yang berbicara sehingga firman itu bertata di loh hati saudara-saudara semua, baik di tempat ini yang saat ini bersama-sama dengan jemaat ibadah di laptop dan password, juga para pendengar yang mengikuti streaming dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, dari Pulau Yah sampai Pulau Weh. Ruach HaKodes Yeshua HaMashiach melawat dan memelihara, memberkati Anda semua. Mari kita akan berdoa, dan doa saya percayakan pada Bu Wayan untuk berdoa untuk Dafar Elohim pada petang hari ini yang akan diajarkan kepada kita semua. Ya, kita satukan hati kita. Kita menyambut firman Yahweh, biarlah itu menjadi berkat untuk kita dan keluarga. Terima kasih Bapa di Samaim, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan, atas segala kebaikan-Mu sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Engkau menyelidiki hati kami, Engkau mengenal diri kami Tuhan, Engkau mengenal hati kami Tuhan, Engkau Amen. tahu segala pergumulan kami, Yes. Engkau tahu segala yang kami perlukan Bapa Yahweh. Amen. Untuk itu mari hari ini berbicara kepada kami di Amen, tengah-tengah amen. kami, urapi hamba-Mu yang Yes, akan menyampaikan yes. firman-Mu. Biarlah firman itu betul-betul Tuhan menuntun kami sepanjang hari, sepanjang minggu ke depan ini Bapak Amen. Yahweh. Terima kasih Bapak, kami menyambut kebenaran firman Bapak Yahweh hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Iya, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Wayan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita petang ini akan belajar bersama-sama dalam Dafar Elohim. Misalnya saya beri judul Ma'aser. Ma'aser itu bahasa apa? Ibrani. Artinya apa? Perpuluhan. Dalam bahasa Ibrani perpuluhan disebut Ma'aser. Nah, yang akan saya bawakan mungkin Anda akan kaget atau mungkin Anda belum pernah mendengar, karena saya juga agak pernah mendengar gereja atau pendeta membawakan khotbah tentang perpuluhan itu apa adanya seperti yang tertulis dalam kitab Torah. Ya. Modalnya gereja kalau khotbah tentang perpuluhan atau pendeta itu pasti ngutip Malaki 3. Itu pun ayat 10 sampai 12. Yang lain nggak dibaca. Ya. Jadi banyak jemaat stres kadang diancam nanti belalang pelahap kalau nggak perpuluhan, ya seperti itu. Tapi teguran Bapak Yahweh tentang belalang pelahap itu bagi orang-orang yang tidak taat melakukan perpuluhan itu, ya. Jadi hari ini kita akan disingkapkan oleh Bapak Yahweh. Saya tahun 93 sudah saya khotbahkan tentang perpuluhan ini, masih Kristullah saya ya pada waktu itu. 97 juga 87 saya khotbah tentang ini semua. Dan ini waktunya saya harus singkapkan supaya Bapak Ibu dan para pendengar yang mengikuti streaming dimanapun mereka berada mengerti dan memahami apa sih Ma'aser itu, ya, dalam perintah Torah atau dalam yang dilakukan oleh Avram. Karena Avram ini juga sering dipakai oleh pendeta sebagai dalih. Avram saja perpuluhan kepada Bapak Yahweh, ya kan? Tapi Avram perpuluhan nggak disingkapkan. Kenapa Avram perpuluhan dan bagaimana Avram perpuluhan? Ya, jadi cuma Avram itu perpuluhan. Jadi masa kita ya nggak perpuluhan? Jadi jemaat stres ya. Apalagi yang nggak kerja, yang nggak bisa memberikan perpuluhan. Ya, nah, mari kita belajar bersama-sama. Siapkan roh jiwa tubuhmu supaya Roh Kudus ya memimpin dan menuntun engkau. Kita akan awali Abraham itu kenapa toh kok memberikan persembahan perpuluhan.
Apa sebabnya Abraham bertobat? Kita akan baca firman-Nya. Ya, kita akan baca firman-Nya yang tertulis dalam Beresit 14 ayat 18 sampai 24. Beresit, saya minta dibaca di TB saja. Ya. Beresit pasal 14 ayat 18 sampai 24 yang sudah mendapatkan berdiri dibaca dengan intonasi yang benar dan artikulasi yang jelas supaya semua dapat mendengar dengan baik. Beresit Cek, cek. Cek, cek. Beresit atau Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 24 ya. yes. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Yahweh yang maha tinggi. 19. Lalu ia memberkati Afram, katanya, diberkatilah kiranya Afram oleh Yahweh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20. Ayat 20. Dan terpujilah Yahweh yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Afram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Afram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. 22. Tetapi kata Afram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Yahweh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 23. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Afram menjadi kaya. 24. Kalau aku, jangan sekali-sekali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Nah, jelas ya. Jadi Abraham memberi persembahan kepada Raja Salem, yaitu siapa tadi namanya? Melkisedek. Who is this Melkisedek? Siapa itu Melkisedek? Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar tentang Melkisedek atau khotbah tentang Melkisedek. Nah, hari ini, sore ini kita akan disingkapkan. Siapa Melkisedek itu? Raja Salem itu, ya, di mana Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek. Ya. Nah, Melkisedek adalah Theophany atau Kristofani, Bapak Yahweh itu sendiri. What the meaning Theophany? You get it? Anda memahami apa itu Theophany artinya? Theophany itu menampakkan ya. Jadi Bapak Yahweh menampakkan diri sebagai Raja dan memberi nama Melkisedek. Itu disebut Theophany atau Kristofani. Kristofani adalah Yesua sendiri yang menampakkan kepada Abraham. Oleh sebab itu Abraham menghormati, ya, menghormati. Nah, Abraham memberikan, tadi dikatakan Bapak ya Yahweh ini memberikan Afram, namanya masih Afram, belum apa Abraham. Ada yang tahu nama Afram itu artinya apa? Abraham artinya apa? Abraham? Apa? Abraham artinya apa? Bapak? Kalau Afram? Gak tahu, gak roh. Ya. Jadi banyak ya pengajaran yang sepenggal-sepenggal. Abraham tuh pasti banyak yang tahu, orang ya itu lemah ikan pun tahu tuh Abraham itu artinya Bapa segala bangsa. Dalam bahasa Ibrani disebut Abhamon Goyim. Abraham Abhamon Goyim. Mari katakan sama-sama, Abraham Abhamon Goyim. Abraham Bapa segala bangsa. Kalau Amram apa artinya Afram? Afram itu dari mana asal mulanya? Datang dari mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di mana letaknya?
Sekarang Irak, betul ya. Dulu apa namanya sebelum bernama Irak? Aram Nahara Rayim atau Mesopotamia. Mesopotamia itu bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Nama aslinya Aram Naharayim. Nah, Afram itu artinya Aram. Afram bapak orang-orang Aram. Amin. Apa artinya Afram? Bapak orang-orang Aram. Tapi Bapak Yahweh nggak mau Afram cuma jadi bapaknya orang Aram, ya, tapi Bapak mau Afram itu menjadi Avraham Abhamon Goyim. Abraham adalah bapak segala bangsa. Ya. Nah, dalam kisah ini nanti Anda baca ya Beresit 14 ini sampai habis supaya Anda tahu ceritanya ya, bahwa Afram ini berperang melawan 4 raja timur ya, dan bersama Raja Lembah Yordan, di mana Abraham ini bersama-sama Raja Lembah Yordan ya, untuk ya kan mengambil lagi Lot karena waktu itu ditawan dan bersama istri dan perempuan-perempuan, makanya Abraham itu berperang ya melawan Raja Timur, Raja 4 Timur itu. Makanya tadi Raja Sodom yang hidup, yang baru mengatakan ambillah semua ini untukmu ya, tetapi ya kan berikanlah orang-orang itu kepadaku. Tapi Abraham menolak ya, karena itu persembahan Abraham adalah persembahan rampasan perang. Ya, dalam bahasa Arab disebut salal atau rekus. Itu rampasan perang. Jadi bukti of war. Ya. Jadi itu dipersembahkan oleh Abraham kepada Raja Salem atau Melkisedek karena Abraham mengasihi dia. Jadi persembahan Abraham ini bukan sembahan rutinitas, dia soal spesial ya. Jadi bukan aturan ya yang harus terus menerus diberikan, tapi itu secara sporadis. Ya, karena Abraham mengasihi Raja Salem ini, hormat kepada Raja Salem, dan Raja Sodom tadi dikatakan ambillah semua itu yang menjadi milikmu. Karena kalau perang itu semua diambil sampai hari ini. Ya, kalau perang menang ya kan, ya daerah itu diambil. Sama dengan Israel saat ini, ya kan. Kemarin sok-sokan nyerang-nyerang Israel, ya kan disikat habis, sekarang Gaza Rafah dikuasai sama Israel. Ya, seperti itu. Itu hukum perang internasional, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mau tanya sekarang, waktu Abraham memberikan persembahan persepuluhan, Torah sudah ada belum? Hah? Torah sudah ada belum? Belum, karena Abraham itu lebih dulu, jauh lebih dulu daripada Mose. Ya, Abraham 2000 tahun sebelum Masehi Abraham ada, dan Mose itu ada menulis Torah tahun 1400 sebelum Masehi, abad 14 sebelum Masehi, jadi ratusan tahun jaraknya. Jadi ketika Abraham memberikan persembahan belum ada Torah, jadi persembahan Abraham itu tidak sama. Artinya spesial secara sporadis karena Abraham memenangkan peperangan itu bersama tadi pembantu-pembantunya, pemuda-pemuda tadi yang namanya Eskol ya, itu Aner dan Mamre. Dan Abraham begitu bijak dan memberi contoh kepada kita semua, padahal itu hak Abraham karena dia menang perang, harusnya ya the booty of war itu diambil oleh dia, tapi dia bilang ya kan, aku tidak mau mengambil apa, padahal Raja Sodom sudah menyerahkannya. Karena nanti kamu akan berkata Abraham kaya karena engkau yang memberiku rampasan perang itu ya, atau salal ya dalam bahasa Ibrani ya, seperti itu. Tetapi bujang-bujangku ini ya, orang-orang membantu aku, orang-orang berperang bersamaku melawan 4 raja timur itu ya, berikanlah haknya mereka. Jadi Abraham bijaksana dan memberi contoh kepada kita semua, tidak tamak, tidak serakah ya, dia tidak tamak ya, padahal dia punya hak untuk mengambil itu semua. Dia memberi teladan kepada kita semua. Karena apa? Karena dia sudah bertemu dengan Raja Salem ya. Siapa Raja Salem supaya lebih jelas, mari kita buka dalam Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 5. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 5 supaya kita lebih paham lagi siapa Raja Salem dan Melkisedek. Ibrani
Di TB apa ILT 3? Ibrani TB atau TB oh, semua. TB. Baca aja di TB dulu. Cek. Ifrim atau Ibrani pasal 7 ayat 2 sampai 5. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, Tidak berbapa, tidak beribu. Terus? tidak bersilsilah, Tidak bersilsilah. Terus? harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Nah, Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Yahweh, dijadikan sama dengan putra Elohim. Terus? ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Nah, ya. Inilah Melkisedek atau Raja Salem. Salem itu Shalom, artinya Raja damai sejahtera, Raja kedamaian, peacemaker. Ya, Yesua adalah peacemaker, Raja damai. Ya, Melek Hasalom, Melek Hasalem. Ya, jadi Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. Ya, yang awal dan yang akhir, dan ini identik dengan firman-Nya sendiri yang tertulis di dalam Yesayahu 44 ayat 6, Ani alef weta we ani rison ha aharon umar badi en Elohim. Akulah yang awal dan yang akhir, dan tidak ada Tuhan yang lain kecuali aku. Tepuk tangan buat Bapak Yahweh. Jadi dia Tuhan satu-satunya. Ya. Kalau ada orang ngomong ada Tuhan, nggak ada Tuhan kecuali Tuhan, dia itu jiplak firman ini. Amin. Ini ribuan tahun sebelum ada agama, sebelum ada kitab suci lain, Mose sudah menulis. Ya, Ani alebueta, we ani rison ha aharon umal badi en Elohim. Ya. Jadi dia tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, dan dia yang awal dan yang akhir. Karena dia teofani daripada Yahweh itu sendiri. Bisa enggak Bapak Yahweh itu mau jadi apa aja? Bisa enggak? Kebisaan. Firman-Nya sudah ngomong dalam Yeremia 32 ayat 27, ya. Akulah Elohim dari segala yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Bapak Yahweh menantang, ada enggak yang terlalu sukar bagi Bapak Yahweh? Tidak, dia mau jadi burung merpati sebagai lambang Ruach HaKodes, dia mau jadi apa aja karena dia sang penguasa, sang akalik pencipta langit dan bumi, El Elyon, Elohim yang maha perkasa. Ya. Jadi dia bisa, di sini dia menampakkan diri kepada Avram. Ya. Dan Avram begitu menghormati dan tunduk atas otoritas surga, sehingga Avram memberikan tadi disebut rampasannya itu ya kepada Melkisedek. Jadi perpuluhan Avram ini tidak bisa dijadikan ya dalih ya untuk mengancam jemaat. Abraham perpuluhan, masuk kamu nggak perpuluhan? Abraham saja yang ya bapak segala bangsa, ya Abhamon Goyim, ya. Tidak bisa, karena perpuluhan Abraham adalah berbeda dengan perpuluhan yang diperintahkan Torah oleh Mose. Sampai di sini dipahami? Sampai di sini dapat ditangkap? Iya, jadi apa tadi arti Avram? Bapak? Orang-orang Aram. Aram. Abraham Avinu Haram. Ya. Karena dia dari Aram Naharayim. Ya. Jadi Mesopotamia atau bahasa Yunaninya itu adalah Aram Naharayim. Ini sangat ya menjadi sejarah hebat bagi perjalanan tokoh-tokoh di kitab suci kita. Ya. Nah, jadi perpuluhan yang Abraham kerjakan dan lakukan tidak merupakan rutinitas sekali ini saja, karena ya pertemuan Abraham dengan Melkisedek ini, jadi dia begitu mengasihi dia dan taat Abraham ini. Ya, ini yang diteladankan kepada kita semua, taat kita kepada Elohim seperti Abraham.
Ya. Jadi jelas tadi di dalam Ibrim pasal 7 tadi dijelaskan di sana siapa Avram ini dan bagaimana dia memberikan persembahan atau maaser. Ya. Lalu bagaimana persembahan menurut Torah? Mari kita baca dalam Torah. Ya. Torah yang ditulis oleh Mose, perpuluhan itu adalah sebagai ya pajak negara karena Israel hidup secara teokratis, ya kerajaan. Jadi ya perintah Torah itu ya kepada orang-orang Israel dari Gunung Sinai di mana Mose ya itu menerima perintah itu bisa Anda baca di dalam Wayikro pasal 27 ayat 3 sampai 34. Saya tidak bisa bacakan semua di sini karena waktu saya pasti tidak cukup, karena hal-hal seperti ini harusnya ada waktu spesial untuk diskusi ya. Nah, seminggu yang lalu Saudara Theo itu tanya tentang hal ini, berdiskusi dengan saya tentang, dan apa yang saya sampaikan kepada saudara sama seperti yang saya sampaikan kepada saudara ya. Jadi perpuluhan Abraham jelas ya, perpuluhan seorang yang begitu taat ya kepada perintah-perintah surga, kepada Elohim ya. Bukan perpuluhan rutinitas ya, tapi perpuluhan seorang yang meneladani kita semua. Abraham adalah pribadi ya yang begitu ya bijaksana sehingga dia menang perang pun dan sudah membawa pulang kembali ya itu keponakannya ya Lot dan istri dan semuanya, dan dia sebetulnya haknya ya berhak untuk memiliki harta benda yang disebut ya salal atau rampasan perang ya, the booty of war. Nah, sekarang kita lihat di Torah, kita buka di dalam Devarim pasal 14 ayat 22 sampai 27. Devarim pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 27. Mari yang sudah menemukan, siapa saja? Cek. TB. Devarim atau Ulangan pasal 14 ayat 22. Persembahan persepuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan persepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu. Nah, haruslah engkau benar-benar memberikan persepuluhan dari hasil benih-benih dari ladangmu. Terus tahun demi tahun. Tahun demi tahun, bukan per bulan. Terus di hadapan Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya. Nah, di hadapan Yahweh Elohimmu tempat yang akan dipilihnya. Jadi perpuluhan nggak bisa sembarangan di tempat yang tidak dipilih oleh Bapak Yahweh. Terus untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Yahweh Elohimmu. Nah, terus 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Yahweh Elohimmu, jalan itu terlalu jauh bagimu. Nah, terlalu jauh bagimu yang dimaksud di sini orang-orang Israel yang jauh dari Yerusalem, misalkan tempatnya itu jauh ya, ada di Hasipa mungkin dan sebagainya ya, itu jauh ya, itu yang dimaksud firman ini. Terus sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya. Karena tempat yang akan dipilih Yahweh untuk menegakkan namanya. Diulang lagi, tempat yang dipilih Yahweh untuk menegakkan namanya. Terus di sana terlalu jauh dari tempatmu. Nah, dari Yerusalem, dari bait suci jauh ini yang dimaksud. Terus 25. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu. Di sini baru bisa diuangkan ya. Kalau tempatnya jauh, dijual lembunya, sapinya, hasil buminya, hasil tanah. Terus
dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu. Nah, ya kembali lagi Bapak Yahweh berapa kali tadi ngata tempat yang dipilih Yahweh. Terus 26 dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, ya, untuk lembu sapi atau kambing domba, dombamu, ya, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, ya, atau apapun yang diingini hatimu. ya. Dan Terus, haruslah engkau makan di sana di hadapan Yahweh Elohimmu, nah, dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. nah. 27 Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. Nah, ini yang diperintahkan Torah. Ya. Jadi berbeda dengan Abraham tadi. Ya. Jelas ini diperintahkan. Ya. Jadi perpuluhan itu, ya, dia situsnya ya adalah 7 tahun. Makanya dinamakan Shemitah. Ya. Shemitah Hasana. Karena untuk menyambut Rosh Hasana. Rosh Hasana itu adalah tahun baru. Yang 7 tahun. Tadi dikatakan setiap tahun kau persembahkan hasil bumimu, hasil ternakmu di tempat di mana Bapak Yahweh pilih. Nah, pada waktu Mose membawa bangsa Israel dari Misraim menuju tanah perjanjian, sudah ada belum bait suci? Bait suci sudah ada belum? Halo? Belum. Jawab Bapak Ibu, ya. Jadi ini metode saya khotbah supaya Anda tidak ngantuk, tidak jenuh. Jadi ini dinamakan human interest. Jadi kita saling, ya, bertanya dan menjawab. Jadi belum ada bait suci. Lalu di mana mempersembahkan pada saat Mose membawa dalam padang gurun, ya, di dalam, ya, kemah tabernakel, kemah suci, karena bait suci belum dibangun, belum ada. Karena Bapak Yahweh sendiri yang memilih tempat itu untuk memberikan persembahan persepuluhan, tidak boleh di tempat yang lain. Ya, jadi di kemah suci atau, ya, bait tabernakel, kemah tabernakel itu yang dikelola oleh keluarga Merari, keluarga Kehat dan keluarga Gershon. Itu yang mengelola, ya. Karena belum ada bait suci. Ya. Dan perpuluhan itu menurut Torah tadi dikatakan, ya, setiap tahun adalah setahun, sistem yang dibangun adalah situsnya adalah Shemitah. Ya. Shemitah itu 7 tahun, ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun ke-6, dan tahun ke-7 itu tahun Sabat. Tidak boleh memberikan perpuluhan atau menanam gandum di ladang, tidak boleh. Ya. Tidak boleh gandum di situ. Karena tahun ke-7 tahun Sabat, jadi Sabat itu sakral. Ya. Dan perpuluhan itu ada 3 macam kepada orang Lewi. Kenapa orang Lewi itu dipilih oleh Tuhan? Karena orang Lewi, suku Lewi tidak mendapat bagian tanah atau pusaka Yakob. Ya, jadi Bapak Yahweh memerintahkan orang-orang Lewi ini untuk memelihara dan merawat bait suci, dan seluruh suku 11 itu menopang dan menunjang kehidupan suku Lewi. Yang Bapak Ibu harus tahu, suku Lewi terbagi ada 2, yaitu suku Lewi sebagai pekerja dan suku Lewi dari dinasti Aharon sebagai imam, Kohen Hagadol. Ya. Jadi tidak bisa imam sekalipun orang Lewi kalau tidak dari keturunan Aharon. Ini yang perlu Anda tahu. Banyak orang nggak tahu, gereja nggak ngerti, karena nggak mau belajar. Ya. Apa itu suku Lewi? Suku Lewi itu adalah, ya, dia yang merawat bait suci, yang dituliskan sebagai, ya, memegang semua peralatan, semua peribadahan, ya, dia logistik semua dikuasai oleh dia. Song leader, singer, pemain musik, ya. Kalau sekarang kan ada
pemegang media. Dulu ya nggak ada pemegang media, ya pemegang perbekalan, ya, yang membersihkan apa itu abu-abu setelah persembahan korban dan mempersiapkan persembahan korban, yang membersihkan bait suci, atau kalau bahasa kita tuh ngepel gereja, kalau bahasa inteleknya itu clearing service, ya. Itulah orang-orang Lewi. Ya. Nah, persembahan per bulan itu diberikan kepada orang Lewi ini menurut Torah. Kalau kita mengikuti Torah, sekali lagi, kalau kita mau memberikan perpuluhan mengikuti Torah, kita sebenarnya diberikan orang Lewi. Orang Lewi tadi memberikan 1/10 lagi kepada Kohen Gadol atau imam besar. Ya. Nah, ini yang menjadi ya sedikit persoalan. Ya, karena orang Lewi itu hidupnya jujur dan imam harus hidup jujur. Jadi persepuluhan tidak untuk menumpuk kekayaan atau menimbun harta. Tapi gereja yang rakus, gereja yang tamak, greedy, ya, pendeta-pendeta yang rakus, ya, perpuluhan untuk menumpuk kekayaan. Ya. Makanya Bapak Yahweh menegur itu. Nanti kita akan sampai ke sana di Malaki itu. Nah, jadi hidupnya harus kudus, itu disebut hajan. Aku sering ngomong, sering sampaikan berbulan-bulan di sini, hati-hati anak-anak hajan, karena kalian itu adalah pondasi. Ya. Dan itu pilihan banget anak hajan itu. Jadi orang Lewi bagaimana bisa hidup? Ya, wong tidak kerja, tidak ada sistem salary, tidak ada gaji, ya dari perpuluhan yang disebut perpuluhan pertama. Dalam bahasa Ibrani disebut Ma'aser Rishon, itu perpuluhan pertama. Karena ada 3 jenis perpuluhan menurut Torah. 1 Ma'aser Rishon, perpuluhan pertama. 2 Ma'aser Seni, itu perpuluhan kedua. Tadi yang dikatakan, ya tadi tempatmu jauh, dijual dulu, lalu nanti kalau udah sampai Yerusalem, di mana Tuhan pilih tempat tadi, dibelikan lagi, ya itu gandum atau domba atau sapi. Dan perpuluhan kedua ini tidak dipersembahkan saja, tapi mereka ya untuk makan satu keluarga. Dan itu dilakukan setiap 3 hari raya besar. Ada 7 hari raya, tapi yang 3 ini dianggap hari raya besar oleh orang-orang Yahudi, yaitu 1 Pesak, 2 itu Shavuot, kita sudah merayakan beberapa waktu yang lalu Shavuot, yang ketiga adalah apa? Sukot. Ya, orang Yahudi itu pasti pulang, diaspora Yahudi di seluruh penjuru muka bumi ini, dia akan balik pulang kampung yang disebut aliyah itu untuk melakukan persepuluhan itu. Mereka datang ke Yerusalem, naik ke Gunung Sion. Ya, biayanya apa? Ya biayanya ini Ma'aser Seni ini, perpuluhan yang kedua tadi. Karena perpuluhan yang ke-1 untuk orang Lewi dan untuk imam. Ya, itu. Jadi setiap 3 hari raya besar dia pasti pulang dari seluruh penjuru dunia. Ya. Jadi sebetulnya saya rindu pas hari raya Shavuot atau Pentakosta itu, atau Sukot atau Pesak itu ada di Israel, pengen melihat. Ya, itu mereka ya kan naik ke Gunung Sion, hak Lesion. Ya, hak itu akhirnya muncul kata haji. Ya, naik haji. Ya. Naik haji itu dari ini. Jadi orang-orang Israel yang naik ke Gunung Sion, Haks Lesion, ya, dia naik haji, naik ke Gunung Sion, paham? Anda tahu sekarang. Ini makanya mereka yang benar-benar ini, dia naik hajinya bukan ke sono, tapi ke Yerusalem. Ini fakta. Amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya. Ya. Lalu apa Pak perpuluhan yang ketiga? Nah ini yang disebut Ma'aser Ani. Perpuluhan yang ketiga adalah perpuluhan yang diberikan kepada fakir miskin. Ya. Jadi yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Yesua berkata di dalam Yakobus pasal 1:27, berikanlah
berkat-Mu kepada janda-janda yang memerlukan, yang membutuhkan, dan anak yatim piatu. Itulah ibadah-Mu yang sejati. Ya. Ini juga dijiplak. Ya. Jadi orang-orang di luar sana taat berbagi pada orang miskin. Orang-orang gereja justru tidak. Yang diperintahkan. Ini disebut ma'asyar ani. Jadi perpuluhan itu kita mempersiapkan 3 hal. Kalau kita mau mengikuti Torah. Ya, mengikuti orang-orang Yahudi. Dari pandangan sudut rabinik, orang-orang Yahudi, ya perpuluhan itu ada 3 tadi itu. Ya. Dan siklusnya adalah 7 tahun. Nah, kita akan buka lagi di dalam Bet Mibar pasal 18 ayat yang ke 20 sampai 24. Bet Mibar pasal 18. Bet Mibar harus hafal. Jumat sini karena aku sudah bilang tahun 2026 gak ada lagi ngomong itu bilangan, ngomong apa ya, anak-anak Aleppo dan Pasori harus melebihi ya cabang-cabang yang lain. Amin. Belajar ya, rohnya harus menyala-nyala anak-anak Bapak Yahweh. Gak ada lagi, udah tahun 2026, jangan kalah sama Kristullah. Ya, Kristullah itu sekarang tahu itu artinya sarai, artinya apa segala macam. Jangan sampai Anda memalukan. Bergembar-gembor, balik ke akar Ibrani, balik ke akar Ibrani. Ya, manggil nama ilmu yang benar, tapi nggak ngerti Ibrani. Disgusting. You know? Ya, baca. Bet Mibar. Bet Mibar atau bilangan 18 ayat 20. Yahweh berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Nah, enggak dapat orang Lewi itu pusaka Yakob. Ya, jadi 11 suku inilah yang menopang kehidupan, ketaatan orang Israel, ya, kesetiaan bangsa, kesetiaan umat untuk menopang, menunjang suku Lewi dan imam. Makanya fungsi jemaat gereja itu, jemaat itu berfungsi ya otoritasnya menunjang dan menopang pelayanan di mana kita beribadah. Terus, akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, jadi orang Lewi pekerjaannya memelihara kemah pertemuan atau bait suci. Itu orang Lewi. Jadi dia, ya, tadi yang saya katakan, seluruh membersihkan alat-alat musik dan sebagainya, perlengkapan dipersiapkan oleh orang Lewi karena dia hajan. Ya. Dia adalah mempelai mimbar yang hidupnya kudus untuk Elohim. Ya, bukan untuk pamrih, untuk ya menimbun kekayaan. Terus lanjut. 22. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan, sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Nah, nggak boleh ya. Jadi itu bait suci itu dijaga sama orang Lewi. Dalam bahasa disebut soarim. Ya. Jadi penjaga, dia dijaga supaya nggak sembarangan orang masuk ke bait suci karena bait suci itu kudus. Terus 23. Tetapi orang Lewi, merekalah yang harus melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, jadi itu otoritas orang Lewi yang mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah. Ya. Itu adalah hajan sang mempelai mimbar. Hati-hati bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ya ditasbiskan menjadi mempelai mimbar. Ya, Anda punya tanggung jawab besar kepada Elohim. Dan Anda adalah pondasi yang kokoh. Ini sasaran setan, sasaran iblis adalah mempelai mimbar.
Terus? Dan mereka harus menanggung akibat kesalahan mereka. Terus? Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya Nah. bagimu turun-temurun. Nah, ya. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Nah, jadi jelas di sini turun-temurun itu harus dilakukan, ya, turun-temurun. Apa yang diperintahkan Bapak Yahweh. Tapi sekarang masalahnya bait suci tidak ada. Nah, ini orang Israel, ya, dia tidak melakukan persembahan persepuluhan, pengakuan-pengakuan orang Yudaism itu. Karena bait suci tidak ada. Karena tempat itu yang dipilih Bapak Yahweh untuk memberikan persepuluhan, ya, persembahan-persembahan tantangan, persembahan nubuatan kamu, nasar-nasar kamu, itu harus dipersembahkan, ya, di tempat itu. Sekarang baca Devarim 12 ayat 5 dan 6. Devarim 12 ayat 5 dan 6. Devarim atau ulangan pasal 12 ayat 5 dan 6. Tetapi tempat yang akan dipilih Yahweh Elohimmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Nah, Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. nah, 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nazarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Nah, jadi jelas perintah Bapak Yahweh itu. Di mana Tuhan perintahkan, ya, di tempat di mana yang Bapak Yahweh pilih. Makanya yang jauh rumahnya, ya, orang-orang Israel yang jauh dari Yerusalem, dari, ya, kemah suci atau bait suci itu, ya, mereka yang ada di Haifa, ya, yang ada di Galilea, jauh kan itu, gak mungkin ngotong-ngotong, ya, atau mikul gandumnya apa, nah, ya, dijual nanti dia pergi ke Yerusalem, sampai Yerusalem dibelikan lagi, ya, untuk, ya, mereka makan bersama sekeluarganya dan sambil menyambut hari raya tadi itu. Ya, 3 hari raya besar tadi. Nah, mari kita buka di dalam Shemot 23:14, 3 hari besar yang harus diperingati oleh orang-orang Yahudi. Shemot pasal 23 ayat 14. Simak baik-baik Bapak Ibu, ini pelajaran penting, ya, ini pengetahuan supaya Anda tidak takut kalau digertak pendeta, ya, belalang pelahap, belalang pengirik, belalang peloncat. Pendeta yang rakus itu, ya, yang perpuluhan dipakai ajang untuk, ya, menimbun diri, sampai jam tangan aja Rolex 5 miliar. Itu, ya, itu pelacur rohani itu, bukan hajan itu, ya, bukan imam itu. Karena imam harus hidup kudus. Amin. Ya. Lanjut. Shemot atau Keluaran pasal 23 ayat 14. Ya. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Nah, apa dikatakan 3 kali setahun. Jadi 7 hari raya, 3 hari raya hebat besar yang dianggap orang Yahudi, yaitu Pesak, Sabot, dan Sukot. Mereka aliyah memberikan persembahan Maaser Seni. Ya. Jadi ada 3, ya, perpuluhan di dalam perintah kitab Torah. Yang terakhir Maaseh Ani itu adalah berbagi berkat kepada orang-orang miskin. Sudah saya sama Anda melakukan itu. Ini pertanyaannya. Jangan tanpa pendeta, bolehkah gini, bolehkah gitu. Ini bukan bicara boleh atau enggak boleh. Bicara proper or no proper. Oke? Layak atau tidak layak. Saya mau tanya sama Anda semua yang ada di sini. Gerejamu ini membutuhkan biaya enggak? Pelayanan di sini membutuhkan biaya enggak? Jawab gitu aja kok. Bisa enggak kamu ibadah kalau enggak bayar kontrak di sini? Bisa? Enggak bisa. Ya, enggak bisa kita ibadah. 1 bulan 1.600.000.
18. 18. Kemarin Pak Aditya diberkati Tuhan membayar 6 bulan. Jadi 10.600.000 ya. 6 bulan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan tadi katakan dengan tegas ya bahwa umat Israel harus menopang menunjang orang-orang Lewi tadi, 11 suku tadi. Pelayanannya nggak berjalan gereja itu tanpa jemaat. Jadi hidup gembala yang benar-benar gembala itu dari kesadaran, ketaatan, ya, dan loyalitas, dedikasi umat Israel kepada aturan yang diajarkan oleh Bapak Yahweh tadi. Karena Israel ini ya perpuluhan itu adalah pajak bagi negara Israel secara teokratis pada zaman itu karena misal dijajah. Ya, jadi pemulihan berkat itu untuk secara global untuk bangsa Israel, bukan perorangan. Ini yang harus dimengerti. Jadi perpuluhan didapatkan di tempat yang tepat. Perpuluhan tadi jelas ya, 3 hari raya besar itulah mereka pasti pulang memberikan persembahan perpuluhan yang kedua yang disebut Maaser Seni. Sampai di sini bisa diikutin? Benar? Maaser Rison tadi apa? Perpuluhan yang pertama tadi untuk siapa? Untuk siapa? Orang Lewi, dan orang Lewi memberikan persembahan lagi kepada imam. Imam ada imam gadol, ya, imam besar. Terus ada pengawas imam, ada bendahara, ya, dan sebagainya di sana. Sama kita juga ada bendahara, ada apa, dan sebagainya. Ya. Nah, apa toh masalahnya perpuluhan ini jadi pergunjingan, jadi pergolakan? Karena tadi itu tidak kejujuran gereja tadi. Sehingga yang paling diserang gereja adalah gereja karismatik. Karena gereja ini yang paling suka ngoceh perpuluhan pendetanya. Ya. Sehingga gereja-gereja lain nyerang. Padahal juga terima perpuluhan, semua perpuluhan, cuma perpuluhannya diatur oleh gereja. Jadi gembala digaji. Ya. Terus hajan juga digaji. Tapi terima perpuluhan enggak? Terima, badok perpuluhan itu ya. Jadi kalau ada ngomongin ya gereja karismatik itu serakah, dia kan ndasmu petak. Ya. Kamu juga badok perpuluhan. Ya. Jadi itu tidak benar, itu munafik itu namanya. Ya. Nah, cuma gereja karismatik perpuluhannya kan langsung sama pendeta. Nah, ini loh yang menjadi kunjungan sampai sekarang. Sekarang ada toh gereja yang menggugat, ya toh, minta dia audit atau apa tuh sekarang. Yang berapa tahun yang lalu juga begitu, 120 miliar. Ya, karena tidak jujur. Ya, tidak jujur di hadapan Elohim. Nah, kita buka dalam Wayikro 25 ayat 4. Wayikro pasal 25 ayat 4. Cek. Wayikro atau Imamat pasal 25 ayat yang keempat. Ya. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Nah, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Yahweh. Nah, ladangmu janganlah kau taburi. Jangan kau tanamin ladangmu, terus. Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingin. Ya. Tidak boleh, bayangkan sabat itu kudusnya sampai sedemikian. Ya, perpuluhan pun harus berhenti. Bahkan ladang nggak boleh ditanamin. Karena sabat itu adalah tahun sabat bagi Yahweh. Makanya ya itu siklus yang dibangun itu adalah 7 tahun itu ya smita ya. Hasana itu ada 7 tahun itu, di mana tahun ke-7 tahun sabat tidak boleh, orang harus berhenti semua. Sampai nanam aja nggak boleh sabat. Betapa kudusnya sabat itu, betapa dahsyatnya sabat itu. Ya, nggak boleh. Ya, tapi perpuluhan di gereja-gereja kan nggak berhenti, betul? Betul lah, betul? Nggak berhenti. Ya, habis perpuluhan
dimintain lagi korban iman, ya, janji iman. Padahal nggak ada tuh perintah janji iman. Ya. Belum persembahan tantan dan sebagainya. Jadi kalau kita mau jujur mengikuti apa yang Torah ajarkan, yang ditulis Mose di Gunung Sinai itu adalah hukum Sinai. Ya. Itu seperti yang saya sampaikan kepada Anda sesuai perintah dan firman-Nya. Amin. Jadi 7 ya tahun dan hari ke-7 itu tahun ke-7 tidak boleh. Ya, menanami saja nggak boleh. Semua harus take rest karena Sabat adalah perhentian. Ya, hari perhentian. Ya, istirahat nggak boleh. Betapa dahsyatnya kudus itu, Sabat itu. Ya, ini kalau kita jujur menurut Torah, mengikuti Torah. Jadi ada 3 kewajiban kita menyiapkan perpuluhan. Ya. Jadi tempatnya pun harus seperti yang dipilih oleh Bapak Yahweh. Makanya bait suci itu dahsyat luar biasa. Dan itu dijaga. Ya, tadi Soarim tadi tidak boleh sembarangan orang masuk. Ya. Jadi yang disebut suku Lewi itu ya ada 2 ya bagian dari suku Lewi. Tidak semua suku Lewi itu terus disebut imam atau kohen. Kohanim itu bahasa Ibraninya, imam itu kohanim, kohen gadol. Nah, imam di segala imam siapa? Yesua. Tadi dikatakan Melkisedek menurut pengalaman pertemuan atau teofani Avram tadi. Jadi sekarang sudah tahu ya siapa Abram, siapa Abraham. Amin. Asal dari mana? Dia dari Aram Naharaim. Ya, bapak orang Aram. Makanya bahasa Aram dan bahasa Ibrani itu mirip. Ya, karena memang punya historical. Yesua pun berbahasa Aram. Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Ya. Nah, inilah hukum perpuluhan menurut kitab Torah tadi. Ya. Jadi di bilangan tadi sudah dijelaskan ya bahwa ya, persembahan itu harus dibawa ke tempat yang tepat yang dipilih Bapak Yahweh. Jadi kalau kita mau jujur, memang tidak ada dalam kitab Torah perpuluhan tentang uang. Ya. Kalau kita mau benar-benar mengikuti Torah, kan banyak toh, ya. Pendeta khotbah tentang ini. Nah, yang dikhotbahkan ya pasti Malaki 3. Mari kita baca dari ayat ya, 6 sampai 20 sampai 12. Malaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Malaki pasal yang ketiga. Cek. Maleaki pasal yang ketiga Iya. ayat yang ke-6 sampai 12. Yes. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Yahweh. Nah, ya. 6. Bahwasannya aku Yahweh tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, Bani Yakob tidak akan lenyap. Jadi kata siapa Israel sekarang bukan Israel yang dulu? Itu ngomongnya pendeta goblok gitu. Ya. Bani Yakob tidak akan lenyap. Israel itu keturunan siapa? Yakub. Kok ada orang ngomong Israel sekarang bukan Israel yang dulu? Ya. Baca firman-Nya di mana itu? Ya. Dan Yahweh tidak berubah. Apa yang dijanjikan Bapak Yahweh pasti digenapi. Ya. Orang banyak bingung itu. Ini sekarang Israel perang itu. Lihat ngoceh yang enggak. Oh Israel kalah. Mana ada sejarahnya Israel kalah itu. Ayo taruhan sama saya. Ya, tidak ada sejarahnya dalilnya Israel kalah. Karena Yahweh yang berperang. Yahweh lakem. Ya. Wilakem.
takar resun. Yahweh yang berperang dan dia diam saja. Mereka diam saja. Simon 14:14. Itu Bapak Yahweh janjinya kepada bangsa Israel. Gak ada dalilnya bangsa Israel itu kalah. Kalau bangsa Israel kalah, ngapain kita mengikut dan menyembah Yahweh Sebaot Besem Yiswa Mesawara Kodes. Terus yang ketujuh. Yang Dengar ketujuh, baik-baik ini. sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Stop. Dari nenek moyangmu kamu telah menyimpang kepadaku. Ya. Bapak Yahweh tegur di sini. Dari zaman nenek moyangmu kamu tuh suka nyimpang. Ya, avoda. Tidak mau ibadah yang sejati. Yang melakukan intifada, pemberontakan. Ya. Inilah yang disebut karakter atau sifat dosa warisan yang diwariskan oleh manusia pertama. Yang namanya Adam itu, ya. Oke? Terus lanjut. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Yahweh semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Deny, ya tak? Bapak Yahweh mengampuni, berbaliklah engkau kepadaku, maka aku akan berbalik kepadamu. Tapi yang namanya Yehudi ini keras kepala batu, deny. Dengan cara apa Tuhan aku kembali kepadamu? Kalau aku Bapak tak kawaplak gitu, pelak gitu ya. Dasar goblok kamu coba gitu ya. Gitu. Bayangin Bapak ya, kembalilah nak kamu kepadaku. Loh, aku kembali dengan cara apa? Ndasmu peyang. Gundulmu peyang gue. Nah, aku Bapak Yahweh gitu. Jawa mbak rambutnya gini ya. Nah, itu. Just kidding ya. Biar nggak ngantuk. Oke, lanjut. 8. Bolehkah manusia menipu Yahweh? Nah, bolehkah manusia itu menipu Yahweh? Terus? Namun kamu menipu aku. Nah, kamu menipu aku. Dalam terjemahan lain diterjemahkan merampok. Terus? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini TB bukan nih? TB. Ya, terus? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Inilah teguran Bapak Yahweh kepada siapa? Kepada siapa? Imam-imam yang tidak jujur menerima perpuluhan. Kamu menipu aku, kamu merampok aku. Ya. Akhirnya pelayanan bubar, anak-anak hajan cari kerja masing-masing, berantakan pelayanan karena tidak jujur, tidak ada kejujuran. Padahal Yesus mengajar kita dalam Matius pasal 6 ayat 37, ya di atas ya, tidak di atas tidak, lebih dari itu adalah setan. Lanjut. 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Nah, sudah dikutuk masih bohong. Ya. Inilah ya kelakuan Judaism. Ya. Sudah dikutuk, sudah bohong, ya. Korup, ya. Rakus, tamak, greedy. Tapi masih berbohong sama Bapak Yahweh. Terus? Ya, lanjut. kamu seluruh bangsa. 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, ini dia hebatnya Bapak kasih setia Bapak Yahweh. Tuhan tetap mengasihi dan menyediakan berkat. Tapi berkat ini bukan perorangan untuk kekayaan. Ini bukan bicarakan tapi pemulihan secara ya keseluruhan, secara holistik, ya, secara ekosistem, ya. Bangsa Israel dipulihkan oleh Bapak Yahweh. Berikanlah persembahan di rumahku. Terus? Dan ujilah aku, dan firman Yahweh. ujilah aku, firman Yahweh semesta alam. Ditantang lagi kita. Ya. Jadi bukan deny. Tapi banyak anak Tuhan pendeta deny. Deny itu denial, menyangkal. Ya. Menyangkali Elohim. Sudah dikutuk masih bohong lagi. Terus
Firman Yahweh semesta alam. Yes. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Nah, Firman Yahweh semesta alam. alam. Jadi belalang pelahap ini menegur kepada orang-orang yang rakus, tamak, greedy, ya, yang menggunakan perpuluhan untuk kepentingan, ya, keluarga, kepentingan kelompok, ya. Padahal ini dipulihkan oleh Bapak Yahweh untuk semua umat. Jadi apa yang dijanjikan Bapak Yahweh dalam Malaki 3:10 itu bukan kekayaan, tapi dipulihkan, ya, ekosistem perekonomianmu. Kalau kamu dipulihkan perekonomianmu, meningkat enggak penghasilanmu? Meningkat. Tapi otak wanita ini kekayaan. Ya. Jadi itu yang Bapak Yahweh mau kepada kita, itu setia seperti tadi yang dilakukan Avram kepada Melkisedek. Dia memberi contoh kepada kita semua. Bukan dipakai topeng untuk alasan perpuluhan. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Ya. Jadi ini yang dipakai, ya, oleh alat Malaki ini. Padahal ini teguran Bapak kepada para imam dan orang Lewi yang tidak jujur di dalam mengelola, ya, persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat Israel. Karena orang Lewi dan para imam itu hidupnya tergantung kesetiaan, ketaatan umat Israel. Sama dengan gereja kita ini. Kita bergantung kepada ketaatan, kesetiaan umat jemaat yang setia. Oleh sebab itu, ya, Yesua datang ke dunia ini untuk menyempurnakan Torah itu disempurnakan oleh Yesua HaMashiach. Karena 613 hukum Torah itu tidak ada satu manusia di muka bumi yang bisa melakukannya. 10 yang diperintahkan Hasara Debarot itu gak ada orang bisa ngelakuin itu. Apalagi 613 kecuali satu, ya, oknum di muka bumi ini yang bisa melakukan, yaitu Yesua. Oleh sebab itu Yesua disebut, ya, Torah Hakayim, Torah kehidupan. Dialah yang bisa melakukan, dan oleh sebab itu dia datang kedua meneladani saya dan Anda supaya kita bisa menjalankan hukum-hukum Torah dalam kehidupan kita dan taat setia. Ya, dia sempurnakan hukum 613 itu, ya, menjadi 2 hukum yang utama dan terutama yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ya. Wa yomer Yesua elai we ahata Yahweh Elohika ukal lefat ka ukal nafse ka ukal meodeka. Yesua berfirman kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, dua perintah Yesua hukum ini menyangkut seluruh isi kitab para nabi. Seluruh hukum Torah tercangkup dalam 2 ini. Yang nomor 39 ayat 39, wa ahata lereka kamoka, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Sekarang saya tanya kepada Anda semua, jika Anda mengasihi Yesua, Anda berikan seperpuluhan enggak? Anda berikan persepuluhan enggak kalau Anda mengasihi Yesua? Berikan. Enggak usah digembar-gemborkan, enggak usah pendeta ngoceh-ngoceh soal perpuluhan. Ya. Kalau kamu mengasihi Yesua, seperti kamu katakan, Yesua ani oheotka, nggak usah disuruh-suruh, kamu pasti datang ke kaki Tuhan. Bapa, aku mengembalikan milikmu. Kalau kamu mengasihi Yesua, pasti kamu menjadi pelaku firman. Karena Yesua perintahkan kita, saya dan Anda menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Yakobi pasal 1:22 ini menemplak kita semua. Jadilah pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri. Jadi mendengar firman untuk diimplementasikan dalam iman kita.
Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan akal budimu. Ini hukum yang terutama dan yang terutama. Jika kasih itu ada, tumbuh dalam hidup, kamu pasti jadi pelaku firman. Jika kamu menjadi pelaku firman, pasti kasih itu ya akan muncul pada kamu. Karena perpuluhan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Kamu memberikan persembahan juga tidak bisa dengan sok-sokan, sok gaya-gaya, pamer-pamer. Ya. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Yesus. Kita buka dalam 2 Korintium pasal 9 ayat 7. 2 Korintium pasal 9 ayat 7. Apa perintah Yesus dalam kita ya memberikan persembahan? Buka kupingnya masing-masing yang di luar sana. Cek. 2 Korintium atau 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Yes. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya. Persepuluhan dengan kerelaan hatinya. Memberikan korban tantangan dengan kerelaan hatinya. Berbagi kepada fakir, miskin, janda-janda itu dengan kerelaan hatinya. Terus? Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, Sebab Yahweh mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. sukacita. Tidak boleh bersedih hati apalagi pamer. Masih ingat pengajaran Yesus kepada seorang janda itu yang berikan persembahan? Ya, orang kaya ambil dompetnya, wah cepetan, ya, dia masukin ke, ya, cemplungin ke tempat persembahan. Tapi janda itu, ya, dia genggam persembahannya. Dan hanya Bapak yang tahu berapa jumlahnya. Dia memberikan dengan hatinya. Yesus berkata, sesungguhnya pemberian janda itu yang diterima oleh Bapak ya Yahweh. Karena dia memberikan dengan sukarela, dengan sukacita. Bukan dengan paksaan, bukan dengan pamer. Ya, dengar baik-baik semua. Ya. Jika engkau berbagi kepada siapapun, kamu diajar Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu, betul? Ya. Jadi Yesus menyempurnakan itu semua. Ya. Dan kita dilarang memperdebatkan soal hukum ini. Kita lihat dalam Titus pasal 39. Torah yang diajarkan oleh Bapak Yahweh perpuluhan ini, jangan kita mencari-cari ya untuk berdebat, untuk dipersoalkan. Oke? Cek. Titus pasal 3 ayat yang ke-9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari. Nah, hindari persoalan yang dicari-cari. Tapi banyak jemaat nyari-nyari persoalan, perpuluhannya sudah tahunan diminta kembali. Ya. Mencari-cari masalah. Gembalanya gak melakukan apa-apa, dibilang ini itu dan sebagainya. Pelayannya sudah dilayani dengan baik, masih ngomel-ngomel. Mencari-cari masalah. Terus? Dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat atau Torah. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Nah, semua itu tidak berguna dan sia-sia. Jangan bercekcok, ya jangan bertengkar. Ya, semua itu tidak berguna. Berdebat masalah perpuluhan gak berguna. Kamu punya kasih, kalau kamu pelaku firman, kamu pasti memberi perpuluhan. Saya juga perpuluhan waktu saya masih kerja. Bahkan saya 2 kali saya perpuluhan di Jakarta dan di Jawa Timur. Kenapa kok saya perpuluhan di Jawa Timur? Karena gereja itu perlu dibantu. Anda belajar melayani ke desa-desa supaya Anda ngerti. Banyak gembala yang bayar listrik aja nggak bisa. Banyak gereja yang bayar listrik tuh nggak bisa. Dan ada gembala yang motornya tuh 5 tahun nggak dibayar pajaknya. Ya, saya miris betapa waktu mendengar itu. Saya tanya, ada uang berapa? Ada uang segini, Mas. Oke. Ya, saya tutup, bayar. Belajar melayani ke daerah-daerah. Ya. Jangan cari gereja yang mega jet. Ya. Yang bacotnya cuma gembar-gembar perpuluhan. Ya. Tangan di atas. Kamu memberkati pasti diberkati. Taek. Ya. Tapi kasihnya nggak ada.
Yesua katakan, ya kan, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Orang yang takut karena kasihnya belum disempurnakan, dan ketakutan adalah, ya kan, penghukuman. Tapi orang yang sempurna disempurnakan kasihnya, dia tidak punya rasa takut. Baca itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Jadi pendeta nggak perlu takut, jemaatnya nggak perpuluhan. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dibaca. Sudah? Halo? Cek. 1 Yohanes atau 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 18. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, di dalam kasih itu nggak ada rasa takut. Kalau kamu mengasihi Tuhanmu, Yesua HaMasiah, kamu tidak pernah merasa takut untuk memberikan persepuluhanmu. Kamu tidak pernah merasa takut menghadapi setan apa saja. Sakit, penyakit, bala, sampar, tulah, wabah. Terus? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, yang takut itu kasihnya belum disempurnakan. Ya, kodahnya perpuluhan berkat terus takut. Ya, cumanya dikuworoi kupingnya sampai budak. Ya, sampai nggak berani datang ibadah. Ya, karena nggak beri persembahan. Aku tanya sama Anda semua di sini, Anda ibadah, layak nggak Anda memberikan kolektor? Hah? Layak nggak Anda memberikan kolektor? Layak nggak Anda memberikan kolektor? Halo? Ya, layak. Jadi proper or no proper. Ya. Tapi kalau nggak punya apa buat beli, nggak usah takut datang, ya terus nggak ibadah, datang ibadah. Gak bisa ngojek, bilang sama Pak Aditya, Bu Aditya, pasti digojekin kamu. Ya, kalau nggak ditabok Bapak Yahweh nanti. Ya, digojekin kamu. Ya. Tapi jangan bohong, jangan menipu. Tadi Tuhan katakan kamu menipu, kamu merampok Elohim. Ya, tetap ibadah. Tuhan gak lihat ya apa yang kita persembahkan untuk pelayanan, tapi memang itu satu kewajiban jemaat, bahwa jemaat tugasnya menopang ya dan menunjang pelayanan di mana kita beribadah. Amin. Mana tepuk tangannya? Jadi mari kita mengasihi Yesua seperti perintah ini. Ya, karena Yesua telah menyempurnakan Torah tadi. 613 ini satu nggak kamu kerjakan, itu gagal semua. Kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 10. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sudah? Yakobus di bawah itu ya, 1 Yohanes apa itu ya? Yakobus atau Yakobus pasal 2 ayat 10. Yes. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, satu saja dia mengabaikan, ya 613, kamu sudah lakukan 612. Tinggal satu, tapi kamu gagal, itu semua gagal. Jadi gak ada manusia yang bisa melakukan 613 Torah. Kecuali Yesua, ya, Torah hak kaim. Ini Bapak Yahweh yang ngomong, bukan saya. Saya ya menjelaskan dan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang mendengar supaya mengerti ya bagaimana kita mengasihi Elohim seperti Avram tadi mengasihi Melkisedek, sehingga dia memberikan perpuluhannya, ya kan? Dia tidak mau ya kan dibagi-bagi, padahal diserahkan, ambil semua, tapi orang-orang itu serahkan padaku. Ya. Abram hanya mengambil Lot dan saudara. Bapak Ibu baca semua itu, karena saya nggak bisa uraikan ayat per ayat, karena ini panjang. Waktu saya nggak cukup. Nanti dipelajari di rumah.
Ya. Jadi Yesua mengajarkan dua hukum kasih itu. Ya. Kita gak boleh ya memperdebatkan atau ya mempertengkarkan hukum Torah yang dikatakan tadi sia-sia, percuma, tidak ada untungnya. Tapi bagaimana kita mengasihi Elohim? Tadi dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 tadi, orang yang takut kasihnya belum disempurnakan. Tapi orang yang kasih sempurna, dia itu kalau datang, ya tadi seperti kesaksian tadi, rohnya menyala-nyala. Kalau bernyanyi itu, wah ya, rohnya menyala-nyala. Karena mengasihi Elohim. Bukan datang untuk duduk diam, cuma gini-gini, atau ngapain. Untuk apa? Kita datang ibadah untuk menyenangkan siapa? Bapak Yahweh. Bapak berkata, ya, dengan tegas, Wa'ata kadosit Yosef Tehilot Yisrael. Tehillim 22 ayat 4. Ya. Engkau yang maha kudus yang bertata di atas puji-pujian Yisrael. Tapi kita nyanyi lemes-lemes aja. Bahkan membawa masalah-masalah pagi tadi Bapak sini. No, Tuhan gak mau lihat itu. Makanya dalam Talim 42 ayat 2 Tuhan katakan, ke ayal ta'aruk ala pike mayim, ala pike mayim. Ya. Seperti rusa yang rindu air sungaimu yang mengalir, demikian jiwaku rindu akan Engkau ya Bapak Yahweh. Jadi kalau song leader ya sudah lompat pada mengajak ini, terus kalian begini, aduh, bagaimana bertata Bapak di atas puji-pujianmu? Mengerti? Siap menyanyi? Kalau ibadah? Siap memberikan persembahan-persembahan bagi Bapak Yahweh, bagi gereja? Perpuluhan? Jika kamu mengasihi Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budimu, kamu tidak akan pernah takut. Ya. Karena kasih itu ya menduduki ranking paling utama. Yesus berkata, sekalipun kamu mempersediakan dirimu dibakar, kamu tuh siap untuk dibakar, ya, atau kamu bisa memindahkan gunung, tapi kalau kamu nggak punya kasih, semua itu seperti tong yang berbunyi nyaring, gong yang berbunyi atau canang yang gemerincing, sia-sia. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 6. Gak ada gunanya. Oleh sebab itu Yesus mendekankan dan mengajarkan kasih. Ya. You love of Yeshua. Kasih Yeshua. Ya. Maka kita akan memberi seperti 2 Korintus pasal 9 ayat 7 tadi, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, memberi dengan hati yang gembira, berbagi berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Ma'aser Ani diperintahkan kita oleh ya Bapak Yahweh untuk berbagi berkat kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ya. Jadi mari kita pelihara kasih yang Yeshua HaMashiach berikan dan ajarkan kepada kita. Amin. Amin. Ya. Jadi paham sekarang apa itu persekutuan Abraham dan Torah? Sudah mengerti? Benar nih. Nanti 2 minggu lagi waktu saya khotbah tak tanya lupa lagi. Ya. Siapa nama Abraham artinya? Lupa Pak. Ya. Gak boleh ya. Dipelajari Bapak Ibu. Ya. Jadi supaya mengerti ini pengetahuan dari Tuhan. Jadi kalian tidak bisa diintimidasi pendeta yang rakus. Ya. Pendeta yang greedy. Ya, tamak. Ya. Karena kamu mengerti bagaimana kamu mempersembahkan. Ya. Ini yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Dari kecil anak-anak saya itu saya ajarkan per bulan. Masih SD dia sudah per bulan. Apa yang per bulan? Uang jajannya. Saya tidak puji anak saya, tapi saya bangga. Leon itu, kalau saya mintain uang, kalau Le, kan proyekmu wis sukses Le. Yang mana bonusnya? Aku belum mengalihkan milik Bapak Yahweh Pak.
dia tidak membelanjakan uangnya besar atau kecil sebelum dia berikan kepada Bapak Yahweh. Karena saya mengajarkan sejak kecil. Ya, saya pun ya per bulan sampai 2 kali ketika saya masih bekerja. Dan saya waktu melayani, saya lebih memilih pelayanan ke desa-desa karena saya dididik oleh pendeta hebat namanya Welirum. Ya. Siapa itu Welirum? Dia pendeta hebat, ya, calon presiden OPM, Operasi Papua Merdeka. Ya, ditangkap di luar negeri, dibawa pulang, diponis, ya, dituduh subversif, diponis 12 tahun di penjara di Kalisosok. Dan setelah di penjara, dia ketemu Yusuf Roni, satu penjara dengan Yusuf Roni, dari orang yang tahu siapa Yusuf Roni. Dan Bible yang dipegang untuk menginjil itu yang diberikan Yusuf Roni ketika Yusuf Roni bakar gereja, tidak terbakar kitab suci ini. Dia berikan kepada Welirum ini. Saya ketemu dia tahun 76. Memiliki pengetahuan luar biasa dan ada diskusi tentang hal ini semua. Dan dia lebih memilih pelayanan itu di penjara, anak-anak jalanan, panti jompo, dan rumah sakit gila. Rumah sakit gila. Ya, makanya saya waktu melayani orang-orang RBD Jawa Tengah, buat saya sudah biasa. Karena sejak muda saya sudah melayani panti jompo. Dan itu terinspirasi buat saya. Karena banyak pelayanan gembala-gembala yang di desa-desa sana Bapak Ibu, bayar listrik aja nggak bisa. Ya, jika Anda diberkati Bapak Yahweh, belajarlah ya menginjil, melayani ke daerah-daerah supaya dijelekkan mata rohani kita. Bersyukurlah kita mengenal kebenaran dan hidup kita diberikan napas hidup ya, untuk ikut serta memberikan kontribusi bagi program-program surga. Dunia sudah ya seperti ini. Mari kita tingkatkan iman rohani kita. Kasih setia. Yesus ajarkan kepada saya dan Anda, kasihlah satu terhadap yang lain. Jika kamu mengasihi satu terhadap yang lain, maka kamu akan disebut murid-muridku. Ya. Itu yang kita harus implementasikan di dalam hidup kita. Ya. Jadi mari kita support pelayanan di mana kita beribadah. Apa yang menjadi ya program-program pelayanan. Tanggal 7 Juli nanti kita akan apa? Ulang tahun yang ke-8. Umur gereja ini 8 tahun. Ya, mari kita sambut ulang tahun itu dengan gegap gempita, dengan sukacita. Ya, berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan pasti buka jalan dan memberkati Anda dan saya dan gereja ini. Amin. Ya. Jadi pelayanan tidak akan berjalan kalau umatnya, jemaatnya itu tidak taat dan tidak setia. Tidak akan berjalan pelayanan sebesar apapun gereja itu, sebanyak apapun. Ya. Ini yang ditegur oleh Bapak Yahweh di Malaki 3 tadi itu. Ya, kamu merampok aku. Ya. Jadi jangan cari gereja perampok. Jadi gereja yang benar-benar hidup di atas kebenaran daftar Elohim. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu adalah setan. Ya. Saya nggak tahu nih Gabriel Perpuluhan rajin nggak? Yang tahu gembalanya nih. Ya. Tapi dia rajin bagi uang saku saya. Ya seberapapun ya anak ini kan kakak-kakaknya ya. Tapi saya bangga anak yang paling kecil ini sudah bisa ya buat bakso pah katanya. Saya tanya udah balikin punya Bapak Yahweh. Oh sudah pah katanya. Ya. Kasih mengasihi Yeshua HaMashiach dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Dan kita akan senang berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena Yeshua mengajarkan kita ya berdiakonia. Ya,
Ketika aku sakit, kamu tidak menengok aku. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi makan aku. Ketika aku haus, kamu tidak memberi minum aku. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu tidak menengok dan membesuk aku. Murid-murid yang nggak ngerti filosofi, ya, itu yang Yesus katakan, guru, kapan kamu lapar, kamu haus? Padahal Yesus katakan, kalau kamu memberkati anak-anak yang paling kecil dan hina ini, kamu sama memelihara aku. Itu Tuhan ajarkan kepada saya dan Anda. Amin. Mana tepuk tangannya? Ya. Mari bangkit, keluar dari tempat ini. Kasih kita membubung tinggi. Roh kita menyala-nyala bagaikan obor yang tidak pernah padam. Ya. Menjadi berkat kesaksian bagi tata kerajaan Samayim. Ya. Saya selalu malam malikar berdoa menyebut nama-nama, ya, yang membuat hati saya miris. Aduh Tuhan, bangkitkan iman orang ini supaya taat, rajin beribadah. Bagaimana Yesus datang, ya, menggenapi firman-Nya yang dia katakan dalam Matius pasal 34, ya, ayat 39 itu, bahwa Yesus datang seperti Noah, seperti di zaman Noah, ya. Dia datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Dan ketika zaman Noah itu orang diperingatkan untuk masuk bahtera, untuk, ya, supaya selamat. Sama dengan hari ini, orang diberitahu tentang nama yang benar, nama Yahweh Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar nama Yahweh itu penyembah-penyembah berhala. Firman Yahweh berkata dengan tegas dan jelas dan Tehillim 95 ayat 6, Dibrahaya Mem Alef 16 ayat 26, Kikol Elohim Ha'amim Elohim wa Yahweh Basamayim Asa. Sebab Tuhan segala bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Jadi di luar nama Yahweh itu berhala. Dan kita mengenal nama itu, jangan sampai kita lengah, kita lalai. Ingat, Yesus selalu mengajarkan berkali-kali, berjaga-jagalah kamu dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Ya. Dalam Yesayahu, Matius pasal 26 ayat 40. Yesus peringatkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Dalam 1 Tesalonika 17 ayat 5, berdoalah tanpa henti-henti. Tapi berdoa malas. Berdoa aja malas, apalagi ibadah. Bangun tidur buka HP. Ya. Kalau enggak gitu ke dapur, bikin kopi. Betul? Kok ketawa? Ya. Bukan duduk diam di kaki Tuhan. Napasmu masih bisa berembus. Tuhan, terima kasih, hari ini Engkau masih beri aku bernapas. Bukan ngucap syukur, malah ke dapur bikin kopi. Ya. Sibuk seperti Marta. Ya. Tapi Yesus mengajar kita, kasih Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu. Ya. Dan tadi firman Yahweh SAW, inti daripada kehidupan pertobatan kita adalah kasih itu harus kita muncul. Ya, kasih itu harus kita sama seperti Yesus. Karena kasih yang sempurna tidak menaruh rasa takut. Orang yang masih takut itu dalam penghukuman. Firman Tuhan Yesus katakan dalam penghukuman. Karena kasihnya belum disempurnakan. Nah, mari kita minta Yesus, Tuhan, sempurnakan kasihku seperti Engkau. Aku siap untuk menjadi bagian daripada kepanjangan tangan-Mu. Amin. Amin. Mana tepuk tangannya? Bangkit berdiri, kita akan menyanyi. Haleluya. Yesus, aku nanti kedatangan-Mu. Haleluya. Kita semua adalah menanti kedatangan Yesus HaMashiach sebagai Imam Mahdi, Hakim Adil akhir zaman yang menghakimi seluruh isi dunia ini. Ya. Dan dia akan menghakimi setiap orang seperti yang dikatakan dalam Gilyana 29-13. Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Mari kita menari, tepuk tangan buat Yesus. Jangan diam aja. Yesus, ku nanti kedatangan-Mu. Oke?
Sama-sama kita nyanyikan, ya. Angkat tanganmu, bergoyang Jo. Kita sukacita buat Yesus, buat firman-Nya pada petang hari ini. Haleluya. Yesus, aku nanti kedatanganmu. Amin. Yesus, aku nanti kedatanganmu. Yesus, aku nanti kedatanganmu. Katakan, Yesus, aku nanti. Yesus, aku nanti kedatanganmu. Tandanya zaman ini, tandanya